Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada yang bertanya, saudara kita, bolehkah kita sebagai seorang muslim menerima kiriman makanan dari orang non-muslim yang dia itu adalah tetangga kita? Misalkan dalam perayaan Natal, di mana sudah kita ketahui bahwasannya sebagian mereka membuat makanan yang memang dicampur dengan daging babi, atau memang khusus mereka mengirim daging babi kepada kita. Untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama, hukum memakan daging babi bagi muslim itu haram, tidak boleh. Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan daging babi, dan ayatnya jelas di dalam Al-Quranul Karim. Juga hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika tetangga kita mengirim makanan itu kepada kita? Maka sebagai seorang muslim, kita harus menolak, tentu dengan cara terbaik. Karena boleh jadi mereka tidak tahu kalau Islam melarang daging babi. Kita menolak dengan halus, sampaikan bahwasanya agama kami melarang umat Islam memakan daging babi karena Allah mengharamkan juga Rasulnya, dengan cara terbaik. Jangan takut, karena toleransi itu bukan berarti kita ikut kepada mereka, tidak. Kita bertoleransi dengan orang-orang non-muslim dalam artian kita menghargai mereka melaksanakan agamanya. Mereka mempunyai keyakinan, kita hargai. Tapi bukan berarti akidah kita gadaikan, kemudian juga muamalah kita ikut kepada mereka, tidak. Hanya di sini butuh cara yang terbaik, apalagi kalau tetangga kita itu memang orang yang kita kenal karena kebaikannya. Karena boleh jadi mereka tidak tahu. Jadi tidak boleh kita menerima hadiah kiriman makanan yang jelas-jelas itu daging babi. Tolaklah itu. Saya yakin kalau kita menolak dengan cara terbaik, menyampaikan dengan cara terbaik, ke depannya tetangga kita akan faham dan tidak akan mengirim lagi kepada kita. Yang kedua, kalau makanan yang kita ragu, jangan-jangan makanan ini ada campuran daging babinya, bagaimana? Dalam kaidah agama kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tinggalkanlah sesuatu yang meragukan ya kepada sesuatu yang tidak meragukan. Jadi kalau kita ragu dengan makanan ini, entah bentuknya kue, bubur, sayuran dan lain-lain, kita ragu jangan-jangan ada daging babinya, karena memang makanan itu dikirim ketika mereka merayakan hari Natal, maka kita pun sama, tinggalkan. Tapi kan gak enak sama tetangga, sampaikan dengan baik-baik. Mohon maaf ibu, bapak, apakah makanan ini dicampur dengan babi? Ada zat babinya? Kalau kata mereka, oh iya, ini ada, misalkan, karena boleh jadi niat mereka baik sebagai tetangga, sampaikan, kalau begitu kami tidak akan menerimanya, Bu. Karena memang agama kami melarang
kami umat Islam memakan babi. Nah, kita butuh keberanian. Gak boleh alasan atas samuh, toleransi, kemudian kita mengorbankan prinsip kita, gak boleh. Tadi Nabi menyampaikan, tinggalkanlah yang membuat kamu ragu, lakukan yang tidak membuat kamu ragu. Tapi tetap tadi dengan cara terbaik. Saya yakin kalau misalkan tetangga kita sudah tahu bahwasanya kita seorang muslim yang taat, mungkin tahun-tahun berikutnya mereka tidak akan mengirim lagi. Atau kalau kita tanya, dia menjawab, oh tidak, kami tahu kok bahwasannya orang Islam kan tidak boleh ya makan daging babi. Ini mah makanan yang kami buat ya, hanya kue saja, tidak ada campuran daging babi. Silakan diterima itu. Diterima dalam artian ya mereka mengirim hadiah, makanya kita terima. Karena itulah muamalah, perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita berlaku baik kepada tetangga, bermuamalah dengan baik. Sebagaimana kita pun boleh mengirim hadiah kepada mereka, dan mereka pun boleh mengirim hadiah kepada kita, silahkan. Tapi kalau sudah jelas ada perkara yang diharamkan Allah, diharamkan Rasul, tinggalkan. Jangan karena alasan atas samuh, toleransi, kita korbankan akidah kita, kita korbankan prinsip kita. Mudah-mudahan dengan sikap tegas ini kita diberikan kemudahan untuk bisa menjaga agama dari hal-hal yang tidak Allah ridhoi, dan dengan penjelasan yang baik, hikmah, bisa membuat tetangga kita yang non muslim faham sehingga kerukunan tetap terjaga. Allah a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.